Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Mimi Kreatif Putra, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat saja kan? Masih semangat anak-anak belajar di rumah? Ya, kita berdoa ya. Semoga pembelajaran dari ini segera berakhir dan kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran di sekolah. Amin amin ya robbal alamin. Bertemu lagi anak-anak dengan Bu Khoir. Hari ini kita memasuki materi pondok pesantren sebagai lembaga pengajaran Islam. Kita bahas dulu apa itu pondok pesantren. Pondok pesantren berasal dari kata pondok dan pesantren. Pondok sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu punduk. Artinya asrama atau hotel. Sedangkan pesantren berasal dari bahasa India, yaitu sastri, yang artinya orang yang mengetahui kitab suci. Dalam bahasa Jawa, menjadi santri dengan mendapat awalan pe dan akhiran an menjadi pesantren. Artinya sebuah pusat pendidikan Islam tradisional atau pondok untuk para siswa sebagai model sekolah agama di Jawa. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia ya. Pondok pesantren merupakan tempat untuk belajar atau memperoleh ilmu agama Islam, menghias diri dengan berperilaku yang akhlakul karimah, bersikap jujur, sederhana, dan berhati bersih. Pondok pesantren dalam sejarahnya, selain sebagai lembaga pendidikan, juga sebagai lembaga sosial kemasyarakatan dan pusat dakwah Islam yang berpengaruh di masyarakat dan negara dalam berbagai bidang. Nah, ada 5 elemen terbentuknya pondok pesantren ya anak-anak. Yang pertama yaitu kiai. Siapa itu kiai? Kiai adalah seorang guru, pendiri, dan pemimpin pesantren. Beliau juga sebagai tokoh sentral dalam tata kehidupan pesantren. Elemen yang kedua yaitu santri. Santri adalah sebutan bagi siswa yang belajar mendalami agama Islam di dalam pesantren. Yang ketiga, masjid atau langgar. Biasa digunakan sebagai tempat ibadah, seperti sholat, mengaji, dan juga tempat mendidik para santri. Elemen yang keempat yaitu pondok. Pondok adalah sebuah asrama yang disediakan di dalam pesantren untuk tempat tinggal para santri. Sehingga memudahkan untuk berkomunikasi antara kiai dan santri, dan di antara satu santri dengan santri yang lainnya. Jadi seperti dalam sebuah keluarga. Yang terakhir yaitu kitab salaf atau kitab kuning. Kitab-kitab ini semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kitab-kitab salaf atau kitab-kitab peninggalan ulama ahli sunnah wal jamaah sering disebut dengan kitab kuning. Semua kitab-kitab ini digunakan untuk belajar para santri di pondok pesantren. Selanjutnya anak-anak yaitu tentang kelahiran Jami'iyah Nahdlatul Ulama atau NU.
Nah, ini adalah lambang dari organisasi NU, yaitu organisasi keagamaan yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada di atas ada bintang 5, di bawah ada bintang 4, ada gambar globe bumi, dan lain sebagainya. Itu mempunyai arti masing-masing tersendiri yang nanti akan kita bahas pada semester 2. Oke, saya lanjutkan. Sejarah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama terdiri dari dua kata, yaitu nahda dan ulama. Nahdlah berarti kebangkitan dan ulama berarti ulama atau para ulama. Jadi, Nahdlatul Ulama memiliki arti kebangkitan ulama. NU didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, berdepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Pendiri NU adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta para ulama se-Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, ini adalah ketua NU dari masa ke masa. Siapa saja para pendiri Jamiah NU? Ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Raden Asnawi, Kiai Haji Ridwan Abdullah, dan Kiai Haji Hasan Gitu. Apa sih tujuannya didirikan organisasi Nahdlatul Ulama? Yang pertama, ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan. Karena pada saat zaman itu atau masa itu Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Jadi para ulama ini menjadi panutan, menjadi tokoh-tokoh agama yang ikut berjuang melawan penjajahan bersama dengan rakyat Indonesia. Mereka menanamkan semangat juang membela negara dan bangsa Indonesia, dan juga melarang untuk kerjasama, meniru gaya hidup, dan meniru perilaku dari bangsa Belanda, karena hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, ya. Yang kedua yaitu meneguhkan akidah umat Islam Indonesia dari ajaran yang merusak akidah umat Muslim di Indonesia. Karena pada saat itu ya berkembanglah paham Wahabi. Paham Wahabi ini sangat bertentangan dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi dasar dari organisasi NU. Ya, paham ini dibawa oleh Haji Miskin dan kawan-kawannya dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ya. Nah, anak-anak, untuk tugas hari ini, yang pertama, anak-anak membuat 4 saja pertanyaan disertai dengan jawaban ya tentang sejarah kelahiran NU. Ya, bisa dilihat lagi pada materi halaman 16 sampai dengan 18. Ya. Yang kedua, yaitu penilaian harian akan diadakan pada pertemuan selanjutnya, Mas. Hanya bab 1 saja. Ya. Jadi untuk materinya bisa dipelajari di LKS halaman 4 sampai dengan 21. Jadi jangan lupa soal-soalnya dikerjakan untuk latihan ya. Jangan lupa materinya dibaca. Ada waktu 2 minggu untuk belajar ya. Anda di rumah jangan hanya bermain ya, gunakan waktu sebaik-baiknya. Bermain boleh, tapi jangan dulu belajar juga harus dilakukan. Jadi harus pandai-pandai mengatur waktu ya. Oke anak-anak, sampai di sini ya. Semoga tetap sehat di rumah.
Sampai berjumpa pada kesempatan selanjutnya ya. Semoga bermanfaat pada pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.